Indonesia dikenal sebagai negeri besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, budaya, bahasa, dan keragaman. Namun di balik semua itu ada luka lama yang hingga kini belum pernah sembuh, yaitu kenyataan bahwa anak-anak bangsa yang memiliki bakat luar biasa justru tidak dihargai, tidak didukung, bahkan seringkali dibungkam oleh pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Di negeri ini kita sering melihat kisah orang-orang yang penuh semangat, yang rela mengorbankan waktu dan tenaga demi menekuni bidangnya. Entah itu ilmu pengetahuan, seni, olahraga, atau teknologi. Tetapi ironisnya, bukannya diberi ruang untuk berkembang, mereka malah dipinggirkan, dianggap tidak penting, dan dibiarkan berjuang sendirian. Fakta-fakta ini bukan sekadar cerita kecil, tetapi sudah menjadi pola yang berulang. Dari zaman dulu hingga sekarang, betapa sering kita mendengar kisah orang Indonesia yang baru dihargai ketika sudah diakui dunia. Padahal ketika mereka masih berjuang di negeri sendiri, mereka justru dianggap remeh, dianggap tidak berguna, atau bahkan dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah dan sistem yang tidak mau diganggu kepentingannya. Fakta, salah satunya adalah kasus Ricky Alsen dan Dr. Warsito Taruno, penemu mobil listrik Selo dan ilmuwan Indonesia yang berhasil menemukan teknologi elektrokapasitif untuk terapi kanker, tetapi bukannya mendapat dukungan penuh. Risetnya malah sempat dihentikan karena persoalan birokrasi, sistem feodal dan korupsi yang mengakar. Penyebab utama mengapa orang berbakat di Indonesia tidak pernah dihargai bukan karena mereka tidak mampu atau tidak punya kualitas, melainkan karena sistem pemerintahan dan budaya politik yang masih feodal, korupsi, dan penuh nepotisme. Di negeri ini yang sering dihargai bukan prestasi, tetapi kedekatan dengan penguasa yang dianggap penting bukan kualitas karya, tetapi seberapa besar orang itu bisa menguntungkan kelompok tertentu. Dan yang diberi kesempatan bukan mereka yang bekerja keras, melainkan mereka yang pandai menjilat dan tunduk pada kekuasaan. Akibatnya, anak bangsa yang punya potensi luar biasa seringkali tidak mendapatkan akses ke fasilitas, dana, atau dukungan yang mereka butuhkan. Justru mereka tersingkir hanya karena tidak punya koneksi. Lebih menyedihkan lagi, jika ada orang yang berani bersuara lantang dan mengkritik ketidakadilan, maka mereka akan langsung dibungkam dengan berbagai cara, mulai dari ancaman, pembungkaman karier, hingga pelabelan negatif yang merusak nama baik. Fakta, Transparency International mencatat bahwa Indonesia masih berada di posisi buruk dalam Indeks Persepsi Korupsi Dunia. Hal ini mencerminkan bahwa dana riset, pendidikan, dan pembinaan seringkali bocor, dialihkan, atau digunakan untuk kepentingan politik, bukan untuk rakyat. Ilmuwan yang terpaksa pergi. Bidang ilmu pengetahuan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia gagal menghargai bakat rakyatnya. Banyak ilmuwan Indonesia yang akhirnya memilih bekerja di luar negeri karena di sana mereka dihargai, diberi fasilitas, serta diberi kesempatan untuk berkembang. Sementara di negeri sendiri mereka dipandang sebelah mata, dianggap tidak penting, atau bahkan dihalangi oleh birokrasi yang rumit. Ironisnya, hasil penelitian mereka yang bermanfaat justru dipakai untuk memajukan negara asing, bukan Indonesia. Nama-nama besar seperti Profesor Taufik Im, yang dikenal sebagai Bapak Inverter Dunia di Amerika Serikat, adalah contoh nyata betapa orang Indonesia bisa jadi luar biasa. Tetapi di negeri sendiri hampir tidak dikenal. Kita juga punya B.J. Habibie yang di Jerman begitu dihormati sebagai ilmuwan penerbangan. Tetapi ketika kembali ke Indonesia, awalnya pun penuh rintangan, karena dianggap terlalu pintar untuk lingkaran politik yang ada. Fakta, data UNESCO menunjukkan bahwa banyak lulusan doktor asal Indonesia akhirnya menetap di luar negeri, karena merasa lebih dihargai dan lebih punya peluang untuk riset di negara lain. Seniman yang tidak pernah dihargai. Bidang seni dan budaya juga menyimpan kisah pahit. Banyak seniman Indonesia yang lebih dihargai di luar negeri dibandingkan di tanah airnya sendiri. Mereka kesulitan mendapatkan ruang berkarya, kesulitan mendapatkan dana, bahkan sering dicap sebagai pengganggu hanya karena karya mereka mengandung kritik terhadap pemerintah
atau sistem sosial yang rusak. Padahal seni seharusnya menjadi ruang bebas untuk berekspresi, untuk menggambarkan realita, dan untuk menyuarakan kebenaran. W.S. Rendra adalah contoh nyata, seorang seniman besar yang sering dibungkam karena puisinya terlalu kritis. Ia pernah dipenjara hanya karena kata-katanya yang berani, dan hal ini membuktikan bahwa di negeri ini bakat seringkali dianggap musuh, bukan aset. Seniman-seniman lain pun tidak jauh berbeda. Mereka harus berjuang keras mencari pengakuan di panggung internasional, baru kemudian dihormati di dalam negeri. Padahal seharusnya negeri ini bisa menjadi panggung pertama bagi bakat besar itu. Tapi yang ada teater rakyat sepi penonton, karena tidak ada dukungan pemerintah. Atlet yang berjuang sendiri. Dunia olahraga memperlihatkan luka yang sama. Atlet Indonesia seringkali harus berjuang sendirian dengan fasilitas seadanya. Banyak dari mereka yang bahkan harus mencari sponsor pribadi untuk bisa berlatih dan bertanding. Sementara pemerintah baru muncul ketika mereka menang, ikut berfoto, dan mengklaim kemenangan itu sebagai prestasi bangsa. Tetapi ketika mereka kalah, mereka dilupakan begitu saja. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya hidup miskin setelah pensiun. Padahal mereka sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia. Ironisnya, banyak atlet kita yang akhirnya memilih pindah kewarganegaraan agar bisa mendapat penghargaan dan dukungan penuh di negara lain. Karena mereka sadar, bakat mereka lebih dihargai di negeri asing daripada di tanah kelahiran mereka sendiri. Fakta, sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia pernah memilih membela negara lain karena merasa tidak mendapat perhatian serius di negeri sendiri. Hilangnya kepercayaan generasi muda. Dampak paling berbahaya dari semua ini adalah hilangnya harapan generasi muda. Ketika anak-anak bangsa tumbuh melihat orang pintar tidak dihargai, orang berbakat tidak didukung, dan orang jujur justru dibungkam, maka mereka akan kehilangan motivasi untuk berusaha. Mereka akan merasa percuma belajar keras, percuma berkarya. Karena pada akhirnya yang menang hanyalah orang yang punya koneksi dengan penguasa. Lahirlah generasi pesimis yang lebih percaya pada negeri asing daripada pada bangsanya sendiri. Generasi muda akhirnya berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah pergi ke luar negeri. Dan ketika itu terjadi secara besar-besaran, maka Indonesia kehilangan sumber daya manusia terbaiknya. Padahal manusia yang berkualitas adalah aset terbesar bangsa. Lebih penting daripada sumber daya alam. Karena tanpa manusia hebat, kekayaan alam pun hanya akan habis dikeruk tanpa bisa diolah untuk kesejahteraan rakyat. Fakta, brain drain atau migrasi tenaga ahli Indonesia ke luar negeri masih sangat tinggi. Banyak mahasiswa berprestasi yang memilih tidak kembali ke Indonesia setelah menuntut ilmu di luar negeri. Jangan biarkan harapan padam. Kita harus berani berkata jujur. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan seniman hebat, tidak kekurangan ilmuwan berbakat, tidak kekurangan atlet tangguh. Yang kurang hanyalah keberanian pemerintah untuk jujur, adil, dan sungguh-sungguh mendukung rakyatnya. Selama bakat masih dianggap ancaman, selama orang jujur masih dianggap musuh, dan selama penguasa lebih sibuk memperkaya diri daripada memberdayakan rakyat, maka orang-orang berbakat Indonesia akan terus pergi, satu persatu, meninggalkan negeri ini hanya sebagai penonton atas prestasi anak bangsa di panggung dunia. Tetapi disinilah letak perjuangan kita. Harapan itu tidak boleh padam. Suara rakyat tidak boleh diam. Jika pemerintah tidak mau mendengar, maka rakyatlah yang harus memberi panggung kepada sesamanya. Kita tidak boleh lagi membiarkan anak-anak bangsa ini dihargai hanya setelah mereka pergi ke negara lain, atau bahkan setelah mereka meninggal. Karena sejatinya bakat adalah anugerah Tuhan. Dan bangsa yang membungkam bakat rakyatnya sendiri sedang menggali kuburan masa depannya. Sementara bangsa yang berani menghargai rakyatnya sendiri akan tumbuh menjadi bangsa besar yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun.